salam sejahtera bagi kita semua, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan Namo Buddhaya serta salam kebajikan kepada kita semua. Salam Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa. Lewat streaming yang singkat ini saya ingin mengemukakan beberapa hal berkaitan dengan peristiwa kebangsaan yang terjadi di bangsa Indonesia ini. Yang pertama, saya ingin menyampaikan kronologis kejadian peristiwa-peristiwa yang secara berurutan terjadi di bangsa ini sampai kepada peristiwa kebangsaan pembunuhan umat Kristen yang ada di Sigi. Dan kemudian tanggapan pemerintah, kemudian tanggapan gereja terhadap peristiwa-peristiwa kebangsaan yang terjadi. Yang pertama, kita dapat melacak dan melihat jejak digital. Kita dapat melacak dan melihat jejak digital daripada seorang Rizik Syihab setelah kembali dari Arab. Kita dapat melihat ada pernyataan-pernyataan yang menghasut, mengancam, dan membunuh. Dalam sistem hukum pidana, ancaman pembunuhan kepada seseorang, ancaman pemenggalan kepada seseorang, hasutan kepada seseorang untuk membunuh orang lain, mengancam orang lain, itu sudah sebuah peristiwa pidana. Nah, apalagi itu disampaikan dengan pernyataan di media massa, ada jejak digitalnya. Sehingga itu memicu kelompok-kelompok radikal yang mengikuti omongan dari apa yang disampaikan. Dalam trigger ini, pemicu sebenarnya ini, negara tidak mengerahkan alat negara. Alat negara dalam hal ini adalah Polri untuk segera menindak Rizik Syihab dengan pernyataannya. Nah, pernyataannya ini adalah pernyataan hasutan, pernyataan ancaman, bahkan ancaman pembunuhan. Nah, akhirnya ada golongan-golongan tertentu yang radikal, yang ekstrim itu menganggap omongannya sebagai sebuah fatwa, lalu kemudian rentetannya terjadi pemenggalan kepala. Jadi sebenarnya triggernya adalah seorang Rizik Syihab, pemicu sebenarnya, detonatornya adalah Rizik Syihab. Karena itu saran saya kepada alat negara yang adalah Polri untuk segera menindak dia sebagai seorang trigger, sebagai seorang pelaku dan pemicu. Yang kedua, peristiwa kebangsaan pembunuhan di Sigi, Sulawesi Tengah, di mana terjadi pembunuhan, pemarangan terhadap orang Kristen dan pos pelayanan gereja yang ada di sana. Pertama adalah sikap pemerintah yang sampai saat ini belum mengeluarkan pernyataan officially resmi sebagai negara. Dalam hal ini kita melihat bahwa peristiwa ini di Sigi ini adalah peristiwa kebangsaan. Maka sebagai seorang warga negara dan sebagai tanggung jawab saya sebagai kontrol sosial, maka saya sangat menyesalkan urusan kebangsaan ini disampaikan oleh Menteri Menko Polhukam Bapak Mahfud MD. Ini akan menjadi sebuah presiden buruk dan sebuah anomali, di mana kita melihat beberapa waktu sebelum itu terjadi peristiwa di Perancis, dan kemudian Presiden memberikan pernyataannya. Presiden memberikan pernyataannya di situ yang notabene sebenarnya bukan urusan di dalam negaranya, tapi memberikan pernyataan ofisial secara resmi kepada peristiwa yang di Prancis. Tetapi peristiwa kebangsaan yang terjadi di depan matanya Bapak Presiden itu diberikan kepada Menko Polhukam untuk menyelesaikan. Bapak Presiden yang terhormat, saya sebagai rakyat meminta Bapak harus hadir sebagai Bapak bangsa. Bapak Presiden harus hadir sebagai Bapak bangsa untuk memberikan ketentraman dan memberikan pencerahan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu,
Dengan ketika Bapak hadir, Bapak memberikan pernyataan sebagai kepala negara karena ini adalah peristiwa-peristiwa kebangsaan, maka rakyat akan mempercayai integritas Bapak sebagai seorang Bapak bangsa. Sebagai seorang Bapak bangsa yang mengakomodir semua kepentingan-kepentingan kebangsaan. Karena itu dengan tegas saya menolak disebut minoritas di bangsa ini. Minoritas adalah sebuah diksi yang ditanamkan berulang-ulang kepada kaum yang dianggap yang dibahasakan minoritas itu adalah sebuah pembodohan. Bangsa ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama, dan golongan. Berbagai hal itu telah diakomodir di dalam undang-undang, diakomodir di dalam hal-hal kebangsaan. Ketika terjadi dikotomi minoritas dan mayoritas itu sudah diselesaikan ketika negara ini menyetujui Pancasila, di mana peristiwanya adalah bahwa menolak Piagam Jakarta yang menempatkan sila pertama menjalankan syariat Islam bagi seluruh rakyat Indonesia dengan ketuhanan yang Maha Esa bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah peristiwa di mana telah selesai dikotomi mayoritas dan minoritas. Karena itu sebagai rakyat Indonesia, saya pribadi menolak disebut minoritas. Semua warga negara harus diakomodir kepentingannya. Di dalam hukum ketatanegaraan Republik Indonesia, di dalam undang-undang tidak pernah disebutkan secara ofisiali minoritas dan mayoritas. Karena itu menjadi jurisprudensi kita, sebuah jurisprudensi dan legal standing setiap warga negara Indonesia untuk apa? Untuk bahwa dia adalah warga negara Indonesia, dia mempunyai hak hukum sama, hukum sebagai panglima sama di hadapan hukum, tidak peduli dia mayoritas atau minoritas. Karena itu saya menolak kalimat mayoritas dan minoritas dalam konteks peristiwa yang terjadi di Sigi. Peristiwa itu adalah peristiwa kebangsaan di mana terjadi pembunuhan terhadap umat Kristen yang adalah umat yang juga dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Karena itu Bapak Presiden harus hadir sebagai Bapak bangsa untuk menenteramkan rakyatnya, untuk menenteramkan hati umatnya, memberikan kesejukan, memberikan ketenangan kepada rakyat Indonesia yang ada di Sigi. Dan peristiwa kebangsaan ini juga yang membawa dampak dan pengaruh kepada tatanan sosial bangsa ini. Bapak Presiden yang terhormat, sebuah anomali yang luar biasa yang Bapak perlihatkan sekali. Bapak dalam peristiwa Prancis memberikan official statement kepada peristiwa yang di Prancis, yang notabene tidak ada kaitan dengan bangsa peristiwa, dengan hal-hal kebangsaan di Indonesia. Tetapi ketika terjadi peristiwa kebangsaan di Indonesia ini, yaitu pembunuhan terhadap warga Bapak yang ada di Sigi, rakyat yang Bapak pimpin yang ada di Sigi, maka Bapak tidak mengeluarkan official statement. Seharusnya harapan saya adalah Bapak hadir untuk memberikan tanggapan, memberikan respon, memberikan belasungkawa, memberikan turut berduka cita sebagai Bapak bangsa. Dengan demikian, maka Bapak menganggap seluruh rakyat Bapak itu tanpa terkecuali adalah bagian dari NKRI. Sebuah negara tanpa rakyat bukanlah negara. Yang berikut itu adalah tindakan saya yang sangat menyesalkan sikap dan attitude dari Bapak Presiden Joko Widodo, sekalipun negara hadir dalam bentuk pernyataannya yang disampaikan kepada Mahfud MD, dan juga menggunakan alat negara Satgas Tinombala untuk memburu menumpas habis kombatan radikalis yang ada di Sulawesi Tengah. Yang berikut ingin saya sampaikan teologi politik gereja. Teologi politik gereja terdapat di dalam Roma pasal 13 bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Bapa. Dengan demikian ketika saya membuat pernyataan ini, saya menerima, saya mengakui otoritas Bapak Presiden bahwa negara ini ada, bahwa pemerintahan Bapak Presiden adalah pemerintahan yang sah sesuai konstitusi, sesuai undang-undang, dan itu diberikan mandat
oleh Tuhan kepada Bapak untuk memimpin bangsa ini. Jadi etika politik gereja, etika politik Kristen, teologi politik Kristen dan teologi politik gereja adalah sama, yaitu bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Allah. Semua pemerintah yang sah hari ini di bangsa ini adalah dari Tuhan. Yang kedua, etika politik Kristen dan etika politik gereja juga sama, adalah berdoa bagi bangsa Indonesia. Berdoa bagi bangsa Indonesia, berdoa bagi rakyat Indonesia, berdoa bagi pemerintahan yang ada. Itu tugas gereja. Karena di mana firman Tuhan berkata bahwa usahakanlah kesejahteraan kota kemanapun mengutus kamu, supaya di mana bangsa itu sejahtera, negara Indonesia ini sejahtera, negara Indonesia ini makmur, maka bangsa Indonesia dan seluruh rakyatnya akan makmur. Itu adalah pernyataan teologi politik gereja dan etika politik gereja. Yang berikut, tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa saya pribadi menolak pembodohan dengan narasi dan diksi yang masih terstruktur disampaikan berulang-ulang mayoritas dan minoritas. Tidak ada mayoritas dan minoritas, tetapi warga negara Republik Indonesia. Ketiga, umat Kristen mempercayai bahwa umat Kristen adalah minoritas di bangsa ini, maka terus akan terjadi aniaya dari mayoritas terhadap minoritas. Karena itu diksi ini harus kita lawan. Narasi pembodohan ini harus kita lawan. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh Kristus Yesus. Karena itu narasi ini harus kita tolak, harus kita lawan dengan berbagai hal, berbagai cara. Postinglah di Facebook, unggahlah statusmu, tolak hal-hal yang disebutkan narasi bahwa minoritas dan mayoritas. Kita adalah warga negara Republik Indonesia. Pengertian minoritas dan mayoritas tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar. Tidak ada di dalam wawasan-wawasan kebangsaan yang dibangun oleh founding father di bangsa ini. Karena itu umat Kristen di seluruh Indonesia harus bersatu sikap untuk menolak diksi dan narasi pembodohan bahwa di bangsa ini ada minoritas dan minoritas. Yang ada adalah baik Kristen, baik Muslim, baik Hindu, baik Buddha. Semua adalah warga negara Republik Indonesia, punya kepentingan yang sama di hadapan hukum. Sehingga ketika terjadi peristiwa-peristiwa kebangsaan, maka para pemimpin bangsa dapat hadir dalam peristiwa-peristiwa kebangsaan itu untuk memberikan rasa nyaman, untuk memberikan rasa bela sungkawa, untuk bertindak atas nama warga negara Indonesia. Bukan atas mayoritas, bukan atas minoritas. Ini hal yang harus kita kembangkan di bangsa ini. Wah, ini adalah wawasan kebangsaan, menolak diksi dan narasi yang masih terstruktur yang disampaikan bahwa kita adalah minoritas. Itu hanya berbicara soal jumlah, tapi soal pengertian kebangsaan ini yang harus kita majukan, sehingga pikiran kita harus maju, bukan soal jumlahnya, banyaknya, tetapi soal bagaimana rakyat itu ada di sebuah bangsa. Yang berikut adalah sikap PGI. Sikap PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, sebagai aras bangsa, aras nasional. Kepada bapak-bapak pemimpin yang ada di Persekutuan Gereja Indonesia yang ada di pusat Jakarta, lewat streaming ini ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak yang terhormat semua, Anda jangan jadi penakut dan Anda jangan pengecut. Hanya mengeluarkan statement selembar surat pernyataan. Ingin saya harapkan dari PGI selama ini hanya mengeluarkan pernyataan dan surat. PGI yang terhormat, bapak-bapak yang terhormat, buatlah tim, turun ke sana dan advokasi umatmu yang ada di sana. Advokasi mereka, bikin tim khusus untuk meneliti mereka. Turunlah ke lapangan dan tinjau ke lapangan. Bangsa ini, rakyat ini sudah bosan sekali dengan pernyataan-pernyataan sikap yang Anda sampaikan lewat media sosial dengan selembar kertas yang dipost kemudian dibagikan. Bentuklah tim, turunlah ke sana, nyatakan bela sungkawa. Dengan tim, lakukan penelitian ke sana, turun ke lapangan. Bentuklah tim pengacara dan tim advokasi. Ada hal-hal yang tidak sesuai dengan perasaan kebangsaan gitu, maka lakukanlah pembelaan.
lakukanlah advokasi. Tim pengacara PGI melakukan advokasi terhadap umatnya. Lakukanlah pembelaan kepada mereka semampu dan sebisamu, bahkan sampai titik darah penghabisan. Lakukanlah pembelaan kepada mereka, turun ke sana, tinjau mereka, lihat apa yang terjadi di lapangan. Kemudian advokasi mereka, hal-hal yang perlu diadvokasi, advokasilah umatmu. Hai bapak-bapak pemimpin yang ada di PGI, umat tidak saja butuh pernyataan selembar surat, tetapi umat juga butuh pengayoman dari PGI sebagai orang tua dan induk gereja-gereja dalam sebuah persekutuan gereja yang ada di bangsa Indonesia. Nah, seringkali gereja Kristen itu seringnya dalam sidang-sidang sinode hebat dalam kandang. Bertengkar di dalam kandang, sidang-sidang sinode sampai angkat meja, lempar meja. Sidang PGI pun juga ribut menuntut pemimpin dan lain sebagainya untuk jadi ketum dan lain sebagainya. Gereja bertengkar satu dengan yang lain. Dalam peristiwa ini, maka gereja menjadi bungkam dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Mari gereja bersatu, lakukanlah advokasi bagi peristiwa-peristiwa di Sigi. Kita tidak hanya berdoa. Kristen adalah agama kasih. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia. Kristen adalah agama kasih. Kristus mengajarkan kepada kita agama kasih. Tetapi orang seringkali lupa akan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Mari saya ingin mengajak kita dalam konteks ini membuka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-37. Sekali lagi Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-37. Yang pertama, tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili mereka telah menderakani warga negara Roma di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian, biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami. Ayat pasal 22 ayat yang ke-25. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili? Ada ayat-ayat yang lain juga. Bapak Ibu Saudara sebangsa setanah air, kita dapat melihat di sini khususnya gereja, para pemimpin, bahwa gereja Kristen adalah agama kasih. Dan memang praktekan kasih itu sudah ada dalam berbagai peristiwa-peristiwa kebangsaan ketika umat Kristen selama ini disesah, umat Kristen diburu, dibantai dan dibakar, di rumahnya rusak, di tempat ibadah rusak di bangsa ini. Tetapi hari ini saya melihat bahwa gereja nyaman. Gereja sering bertengkar satu dengan yang lain, pertengkaran-pertengkaran teologi yang tidak habis juga yang sering kita lihat. Kemudian dalam sidang-sidang sinode saling balik kursi, saling hantam sesama gereja, sesama pendeta. Tetapi ketika peristiwa Sigi ini, gereja menjadi bungkam. Mari gereja bersatu di bangsa ini. Dalam konteks Kisah Para Rasul ini kita melihat bahwa Paulus adalah seorang yang penuh fulfill with spiritual, penuh dengan karunia roh. Dia adalah murid yang paling luar biasa, yang menulis buku-buku pastoral, surat-surat pastoral dalam penggembalaan, yang menerjemahkan ajaran-ajaran Yesus menjadi lebih dogmatis bagi kita pada hari ini. Tetapi ada satu hal yang gereja lupa, bahwa Paulus juga menggunakan haknya sebagai seorang warga negara Roma. Ketika Paulus akan disesah, ketika Paulus akan dicambuk, dia menggunakan hak konstitusionalnya sebagai seorang warga negara untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara. Karena itu ada gereja-gereja yang sering berkata kita harus berdoa untuk peristiwa Sigi. Ya, saya sudah berdoa untuk peristiwa Sigi. Tetapi yang harus kita lakukan adalah lebih dari berdoa untuk peristiwa Sigi. Kita bisa membantu mereka dengan donasi kita. Kita bisa melakukan advokasi hal-hal yang bisa dilakukan. Karena itu saya menghimbau kepada PGI untuk melakukan advokasi kepada saudara-saudara yang di Sigi, bahkan terlebih kepada umat Kristen di seluruh bangsa Indonesia. Ketika dalam peristiwa-peristiwa kebangsaan bangsa, orang-orang Kristen diadili, gereja dibakar, orang-orang Kristen dikejar, dibunuh dan dibantai, maka PGI harus berani untuk melakukan advokasi seperti Paulus. Paulus seorang yang penuh juga dengan kasih, membawa Injil kepada orang lain, tetapi dalam peristiwa-peristiwa yang dia alami, ketika dia akan dihukum, maka dia menggunakan haknya sebagai seorang warga negara. Nah, gereja juga, PGI juga orang Kristen harus menggunakan haknya sebagai warga negara. Di negara ini ada perangkat hukum.
menggunakan perangkat-perangkat hukumnya dengan baik. Ketika Paulus akan didera, Paulus akan dicambuk, dia menggunakan perangkat hukum yang ada sebagai warga negara. Karena itu juga PGI harus menggunakan berbagai perangkat hukum yang ada untuk bisa melakukan advokasi dan pembelaan terhadap peristiwa kebangsaan yang terjadi. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 37, dalam Kisah Rasul 22 ayat 25, bagaimana Paulus menggunakan hak hukumnya sehingga dia tidak gampang dipidana. Dia tidak bodoh begitu saja karena memberitakan Injil, kemudian ditangkap, ingin dicambuk. Dia mempergunakan hak konstitusinya. Di negara ini adalah negara hukum. Karena itu kita akan menggunakan semua perangkat hukum untuk peristiwa-peristiwa kebangsaan yang ada. Orang Kristen harus memiliki kecerdasan secara roh, secara rohani. Harus punya kasih, tetapi ketika ada peristiwa-peristiwa kebangsaan, harus dilihat pada konteksnya. Harus juga menggunakan konstitusi hukum yang adalah hak bagi setiap orang Kristen yang ada di bangsa ini. Itulah yang ingin saya sampaikan kepada bangsa ini, dan saya berharap PGI bisa menurunkan tim ke sana, bisa melakukan advokasi dan litigasi kepada keluarga yang ada di sana, berjuang untuk kepentingan yang lebih besar. Jangan hanya ketika terjadi sidang-sidang dalam untuk kursi, untuk menjadi ketua umum, kemudian sidang-sidang sinode, gereja bertengkar, saling lempar kursi dan lain sebagainya. Tapi ketika terjadi peristiwa ini, gereja bungkam. Sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, kita harus berani menyuarakan kebenaran di bangsa ini, menyuarakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, ya, dan pasti menyampaikan kebenaran, menyampaikan suara nubuatan bagi bangsa, ya. Tetapi kemudian kita melihat ada rekan sebangsa kita, ada rekan Kristen kita yang teraniaya, maka gereja harus berani bersuara lantang kepada pemerintah. Gereja tidak boleh takut kepada ancaman, gereja tidak boleh takut kepada teroris. Firman Tuhan berkata bahwa baik pedang, mara bahaya, penyakit sampai maut, ketelanjangan tidak memisahkan kita dari kasih Kristus. Semuanya itu kita lakukan. Tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa gereja, bahwa bangsa, bahwa rakyat punya hak-hak konstitusi secara hukum dan dapat menggunakan hukum itu ketika terjadi peristiwa-peristiwa kebangsaan di bangsa ini. Ini harapan saya, ini doa saya, biarlah ini mendorong gereja, mendorong hamba Tuhan, mendorong PGI untuk terus maju, untuk terus bersemangat, menyampaikan dan membawa suara kenabian, bukan saja mengeluarkan pernyataan terhadap peristiwa kebangsaan yang terjadi di sini, tetapi juga berani bertindak. Mari hadir PGI di tengah-tengah derita umat Kristen yang ada di bangsa ini. Sejukkanlah mereka dengan kunjunganmu, litigasilah mereka, belalah mereka, ayomilah mereka dengan baik. Demikianlah hal yang singkat, 5 poin ini dapat menolong kita untuk memahami wawasan kebangsaan yang ada di bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tetap cinta kepada negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, tunduk kepada otoritas pemerintah yang sah sebagai etika politik gereja dan politik gereja itu sendiri. Dan biarlah salam Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangruang menjadi landasan fondasi kita untuk hidup sebagai sebuah bangsa bernegara dengan wawasan kebangsaan, dengan nilai-nilai Pancasila dan butir-butir Pancasila, pedoman penghayatan Pancasila, itu dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus memberkati Indonesia. Shalom.